Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila Alamil Ghuyub. Kemarin kita sampai pada bab ketujuh, babun fi nisyanillahi ta'ala wal fiski wal nifaqi. Sampai pada halaman ini, halaman 33, paragraf wal munafiqu. Ini ya. Ini sudah 4 mingguan kita tidak ngaji ini. Wal munafiku, adapun kata atau lafaz munafik, istiqaquhu, derivasinya atau tercetaknya lafaz munafik fil lughati dalam bahasa Arab, min nafiqa ilyarbu'i, dari kata-kata nafiqa ilyarbu. Nafiqa ilyarbu, nafiko itu adalah lubang, ya, lubang. Yarbu itu hewan semacam tikus, ya. Hewan semacam tikus. Wa yuqalu, dikatakan dalam kalam Arab, ya, innalil yarbu'i, bahwa hewan seperti tikus itu memiliki hujrotaini, 2 lubang. Dia punya 2 lubang. Hujrotaini nasab karena dia menjadi isim dari inna yang diakhirkan. Khobarnya adalah ini. Ihdahuma, adapun salah satu dari 2 lubang itu an-nafiqa'u, yaitu dinamakan nafiqa. Kalau istilah kata mungkin istilah kita adalah jalan masuk gitu ya. Wal ukhra, dan lubang yang lain al-qasi'ah. Al-qasi'ah adalah lubang untuk keluar. Kalau ini tidak pakai alif setelah qaf, maka dibaca al-qusa'ah. Sehingga fa yudhiru, maka yarbu tadi, tikus tadi, menampakkan nafsahu, dirinya, fi ihdahuma, di salah satu lubang tadi, 2 lubang tadi. Wa yakhruju, dan dia keluar, minal ukhra, dari lubang yang lain. Jadi satu dibuat lubang untuk masuk, satu dibuat lubang untuk keluar. Ya. Walihada, oleh karena ini, oleh karena alasan ini, summiya, dinamakan al-munafiqu, orang munafik, dinamakan munafikon, orang munafik. Kenapa? Karena ada sisi kesamaan dengan nafiqaul yarbu tadi. Liannahu, karena orang munafik, yudhiru, menampakkan min nafsihi, dari dirinya, annahu, bahwa dia muslimun, adalah orang Islam. Jadi semacam punya 2 lubang jadinya, atau kalau istilah kita adalah memiliki 2 muka, 2 wajah. Wajah yang satu dia tampakkan seperti orang yang muslim, atau kalau dalam istilah Erving Goffman gitu ya, dalam teorinya Goffman di kajian-kajian sosiologi itu ada panggung depan, ada panggung belakang, ya. Panggung depannya ditampilkan bahwa dia adalah seorang muslim. Wa yakhruju, dan dia keluar minal islami, dari Islam, minal kufri, menuju kekafiran. Tapi di panggung belakang dia justru keluar dari keislaman itu menuju kekafiran. Jadi yang ditampakkan itu adalah dirinya muslim, tapi di belakang nanti dia, panggung belakangnya dia itu melakukan kekafiran, nggak cocok dengan Islam dan seterusnya. Itulah orang munafik gitu ya. Dan kita tentu banyak sekali nih kalau di dalam konteks kehidupan keseharian itu kita sering melakukan aktivitas kemunafikan itu. Kita sebenarnya nggak setuju dengan apa, kita bilang oke, baik ini, tapi di belakang kita kemudian ngomongin itu. Tidak gentle gitu, tidak jantan kita untuk mengatakan tidak, kan? Makanya teman sejati itu kalau di dalam pepatah Arab itu adalah sodikuka, ya, sodikuka man sodakoka, man, ya, man
Sodikuka, teman sejatimu itu adalah man orang sodakoka yang mau jujur kepadamu. Dia berani bilang bahwa kamu salah, kamu benar. Nah, dia berani bilang, laman sodakoka. Sodakoka. Bukan orang yang selalu membenarkan kamu. Wah, dibenarkan bilang, oh bagus ini bagus. Nanti di belakang ngomong, nggak bagus ya. Tidak, ya jantan saja. Kita katakan kalau itu jelek-jelek, kalau itu buruk-buruk, kalau itu baik-baik, dan seterusnya. Wafil hadisi, dalam satu hadis, ada redaksi begini. Masalul munafiki, adapun perumpamaan orang munafik, kama salis syati, itu seperti perumpamaan domba, kambing ya. Turo, di mana domba itu syat tadi dilihat baina qoti aini, di antara dua kawanan minal ghanami, dari kawanan kambing. Perumpamaan orang munafik itu seperti satu kambing, seekor kambing yang dilihat di antara dua kawanan kambing. Tarotan, satu saat, tasiru, seekor kambing tadi berjalan ila hadal qati'i, menuju kawanan ini. Wa tarotan ila hadal qati'i, dan di saat yang lain dia menuju kawanan yang satunya, gitu kan. Wala taskunu, dan dia tidak berdiam liwahidin, pada salah satu minhuma, dari dua kawanan tadi. Kenapa? Li'annaha, karena dia gharibatun syat tadi, gharibatun aneh, asing, laisat minhuma, bukan bagian dari keduanya. Jadi seperti itu tadi. Jadi kalau dulu nyata ya, kalau di zaman Nabi itu betul-betul nyata, ada orang yang kalau pagi itu ikut dengan kawanan Nabi, dengan kelompok Nabi, nanti di malam dia kemudian ternyata berkelompok dengan Abu Jahal dan seterusnya, bahkan menjadi mata-matanya Nabi untuk mengabarkan informasi-informasi terkini terhadap kelompok orang kafir Quraisy itu tadi. Wa kadzalikal munafiqu, pun demikian orang munafik, la yastakirru, dia tidak menetap ma'al muslimina bil kulliyati, secara totalitas bersama orang-orang muslim. Wala ma'al kafirin, dan tidak juga bersama orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia punya dua sisi, dua muka tadi, atau dua lubang seperti contoh tikus tadi. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqan narah, menciptakan api, walaha sab'atu abwabin, dan baginya bagi menciptakan neraka ya, sesungguhnya Allah menciptakan neraka, dan bagi neraka sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, laha sab'atu abwabin, bagi neraka ada 7 pintu. Min hadidin, dari besi, mutbaqatin, yang diliputi bil la'nati, dengan kelaknatan, dengan laknat Allah. Wa 'alaiha, dan padanya, pada neraka tadi, dhaharatun nuhasi, tampilan nuhas itu tembaga ya, dan pada dia ada tampilan tembaga. Wa batanatur rasosi, tetapi dia lapisan luarnya ya, bagian luarnya itu dari tembaga. Wa batanatur rasosi, dan bagian dalamnya itu dari timah. Pintunya itu tadi ya. Jadi sorry tadi yang alaiha ini kembali ke sab'atu abwab ini ya. Jadi pintu neraka itu bagian dalamnya terbuat dari rosos, timah, bagian luarnya terbuat dari tembaga, lapisan luarnya ya. Fi asliha al-adabu, fi asliha al-adabu. Kemudian di dasar neraka al-adabu, ada siksa. Di dasar neraka ada siksa. Wa fawqaha as-suhtu, dan di atasnya ada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arduha, dan lantainya nar tadi ya, min nuhasin, itu terbuat dari tembaga, wa zujajin, dan kaca. Tentu panas sekali.
wahadidin dan besi, warasosin dan timah. Ya. Kita bisa membayangkan kalau kemudian besi kena api panas terus kita menginjak-injaknya. Wah, itu kan luar biasa. An-naru min fawqi ahliha. Ada api di atas penghuni neraka tadi. Wan-naru min tahtim, dan ada juga api dari bawah. Dari atas ada apinya, dari bawah ada apinya. Wan-naru an aimanihim. Terus dari bagian kanan ada apinya. Wan-naru an syama'inihim. Dan ada api dari bagian kirinya. Tabaqatu, adapun tingkatannya nar tadi, neraka tadi, ba'duha fawqa ba'din. Ini satu sama lain ada di bagian atasnya. Jadi tingkatan neraka itu ya, misalkan begini ya. Begini. Tingkatan yang paling bawah ini paling parah. Nanti ada di atasnya lagi ya. Dia tingkatan paling lumayan itu yang paling atas ya, yang paling atas itu. Jadi yang paling bawah itu adalah dasar neraka, itu qa'ri jahannam ya, itu paling dahsyat itu siksanya. Uidda, yang disiapkan lil munafiqina, yang disiapkan bagi orang-orang munafik, minha dari lapisan atau tingkatan-tingkatan tadi, ad-darkul asfalu, bagian paling bawah. Jadi lapisan paling atau tingkatan paling bawah ini disiapkan untuk orang-orang munafik. Waja'a fil khabari, di dalam satu khabar ada penjelasan begini, anna Jibril, bahwa Jibril akan nabiyan, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya Jibril, wahai Jibril, sifli, ceritakan kepadaku an-nara, tentang neraka, wa harraha, dan panasnya neraka. Faqala, Jibril berkata, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, khalaqan nara, menciptakan neraka. Fa'auqadaha, kemudian Allah menyalakan api neraka alfa amin, selama 1000 tahun. Hatta marrat, hingga menjadi merah, hingga memerah menjadi merah. Tsumma auqadaha alfa amin, kemudian Allah menyalakan api neraka tadi ya, alfa amin, 1000 tahun lagi, 1000 tahun berikutnya, hatta yadbot, hingga menjadi putih, hingga menjadi putih. Tsumma auqadaha alfa amin, kemudian Allah menyalakan api neraka lagi itu selama 1000 tahun berikutnya, hatta swadat, hingga menghitam. Fahiya saudaun mudlimah, maka api neraka itu kemudian menjadi hitam legam. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, nabiyan, menjadi seorang nabi. Lau anna thawban, andaikan ada satu pakaian, min siyabi ahlin nari, dari pakaian penghuni neraka, dhahara, tampak, li ahlil ardi, bagi penghuni bumi, lama tu jami'an, pasti penghuni bumi akan mati semua. Jadi andaikan satu saja pakaian dari selain pakaian dari apa yang dikenakan oleh penghuni neraka itu muncul di dunia, pasti seluruh penduduk bumi akan mati. Walau anna dalwan, andaikan ada satu timba, min syarabiha, dari minuman api neraka, subba ala ma'il ardi, dituangkan pada air di bumi, jami'ihi, yaitu seluruh air di bumi, la utila, maka akan terbunuh mandaqahu, orang yang mencicipinya. Jadi kalau kemudian satu timba saja dari api neraka dituangkan ke air dari minuman di neraka tadi, dituangkan ke air di bumi, maka siapapun yang mencicipinya itu akan meninggal dunia karena saking dahsyatnya itu tadi ya. Walau anna dira'an, andaikan ada seukuran dira' ya, seukuran dira', minas silsilati, dira' ini dari ujung tangan sampai ke siku ini ya, dira' dari ujung tangan sampai ujung-ujung jari-jari ini loh, sampai ke siku, itu namanya dira' ya. Minas silsilati, dari rantai, allati dzakarahullahu ta'ala bi qaulihi, yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an, dalam rantai yang panjangnya 70 dira' ya. Ini menceritakan rantai yang ada di
neraka. Andaikan satu dirok saja dari rantai neraka itu, kullu dira'in tuluhu minal masyriq ilal maghrib. Satu diroknya silsilah neraka itu panjangnya itu dari ujung kulon wetan menuju sampai ke ujung kulon, panjang sekali. Walau wudi'a, lau anna dira'an tadi ini kan sebenarnya belum ada khobarnya ya, khobarnya diulang lagi. Lau wudi'a, andaikan satu dirok dari silsilah tadi diletakkan ala jibali dunia, pada gunung di dunia, ladabat, maka itu akan leleh, gunung tadi akan leleh kemudian. Walau anna rajulan dakhalan nar, andaikan ada seseorang masuk neraka, tsumma ukhrija minha, kemudian dia dikeluarkan dari neraka, lamata ahlul ardi, dikeluarkan ke muka bumi ya, lamata ahlul ardi, maka penghuni bumi akan mati, minat mirihi, dari bau busuknya orang tadi. Jadi kalau ada orang masuk neraka terus dikeluarkan, ditaruh di bumi, mati semua orang muka bumi. Kenapa? Karena busuk baunya itu. Wasala sallallahu alaihi wasallam Jibril, dan Nabi bertanya kepada Jibril, faqala, kemudian Nabi berkata, ya Jibril, wahai Jibril, sifli abwaab jahannam, ceritakan kepadaku tentang pintu-pintu neraka, pintu-pintu neraka jahannam. Ahiyya ka abwaabina hadi, apakah pintu jahannam itu seperti pintu-pintu kita ini, pintu-pintu kami ini? Faqala ya Rasulullah, Jibril berkata, wahai Rasulullah, la tidak, walakinnaha tibaqun, tetapi pintu-pintu jahannam itu berlapis-lapis, ba'duha asfalu min ba'din, sebagian itu ada sebagiannya itu lebih rendah daripada sebagian yang lain. Insyaallah. Tibakun ba'du asfalun ba'd. Minal babi ilal bab, dari satu pintu menuju pintu yang lain, masiratu sab'ina sanatan, adalah jarak tempuh 70 tahun, ditempuh dengan jarak 70 tahun. Kullu babin minha, setiap pintu dari pintu-pintu jahannam tadi, asyaddu haron, lebih panas, minal ladzi yalihi, dari pintu yang setelahnya, bisab'ina dhifan, dengan selisih 70 kali lipat, dengan selisih 70 kali lipat. Masya Allah, berlapis-lapis ya. Jadi setiap pintu itu lebih panas 70 kali lipat dari pintu di atasnya, di bagian atasnya. Wasa'alahu aidan, kemudian Nabi juga bertanya kepada Jibril, ansukani hadil abwabi, dari para penghuni pintu-pintu ini, pintu-pintu neraka tadi. Faqala, kemudian Jibril berkata, amal asfalu, adapun bagian yang paling bawah, fafihil munafikun, itu adalah dihuni oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang munafik. Wasmuhu al-hawiyah, namanya adalah hawiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tingkatan paling bawah dari neraka. Wal babu tsani fil musyrikun, pintu kedua itu dihuni oleh orang-orang musyrik. Wasmuhul jahim, namanya adalah neraka jahim. Wal babu tsalis fihi sabiun, pintu ketiga itu dihuni oleh orang-orang sobi, orang-orang yang menyembah bintang ya, penyembah bintang ya. Wasmuhu sakor, namanya adalah neraka sakor. Wal babu rabi, pintu keempat fihi iblis, alaihi la'nah, dihuni oleh iblis, semoga Allah melaknatinya, wa man tabi'ahu minal majus, dan para pengikutnya dari kelompok majusi, orang-orang yang menyembah api ya. Wasmuhu ladha, dan namanya adalah ladha. Wal babul khamis bihil yahud, pintu yang kelima adalah dihuni oleh orang-orang Yahudi. Wasmuhul hutamah, namanya adalah hutamah. Wal babu sadis bihil nasara,
pintu ke-6 dihuni oleh orang-orang Nasrani, wasmuhu Sa'id, namanya adalah Sa'id. Tunggu amsaka Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril diam. Faqala, memberi jeda. Faqala lahu Rasulullah SAW. Kemudian Rasul bersabda, lima tukhbiruni an lam tukhbirni an sukanil babi sabi. Engkau belum menceritakan kepadaku tentang penghuni pintu yang ke-7 dari neraka. Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, la tas'alni anhu. Wahai Muhammad, jangan bertanya tentang itu kepadaku. Faqala lahu ahbirni anhu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Jibril, jelaskan atau ceritakan hal itu kepadaku. Faqala, kemudian Jibril berkata, fihi ahlul kabair. Dalam pintu ke-7 itu adalah ada, atau pintu ke-7 itu nanti dihuni oleh orang-orang yang melakukan dosa besar min ummatika, dari umatmu, alladzina matu, yaitu orang-orang yang meninggal dunia, walam yatubu, dan belum sempat belum bertaubat kepada Allah. Waruya annahu, diriwayatkan bahwa sesungguhnya lamma nazala qauluhu ta'ala, tatkala turun firman Allah berikut, wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian yang tidak akan melewatinya atau memasuki neraka. Semua orang pasti akan masuk neraka, gitu ya. Maka istadda khaufuhu sallallahu alaihi wasallam, maka rasa takut Nabi menjadi amat sangat kuat, ala ummatihi, mengkhawatirkan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat khawatir kemudian ketika ada itu. Ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati atau memasuki neraka. Nabi betul-betul khawatir. Yang dikhawatirkan siapa? Bukan dirinya, bukan anak turunnya, bukan. Tapi yang dikhawatirkan adalah umatnya. Kasihan umatku, baka bukaan tadi, dan beliau menangis dengan tangisan yang amat sangat. Fal arifu billah, orang yang ma'rifat pada Allah, orang yang mengetahui Allah, wa bisyiddati sawtatihi satwatihi, wa bisyiddati satwatihi, dan dengan dahsyatnya kekuasaan Allah, wa qahrihi, dan pemaksaan Allah, ya khafuhu, dia akan takut kepada Allah, khaufan syadidan, dengan perasaan takut yang begitu kuat. Wa yabki ala nafsi, dan dia akan menangisi dirinya, wa tafritihi, dan keteledoran dia dalam menjalankan syariat Allah dan seterusnya, qabla ayyara hadhihi syada'id, sebelum dia menyaksikan hal-hal dahsyat ini, wa yu'ayina hadhihi dar, dan sebelum dia melihat dengan mata telanjang kampung akhirat ini, al-muhawwifata, yang menakutkan, al-muhawwilata, yang mengerikan, wa qabla an tuntahaqa al-astaru, dan sebelum disingkap tirai-tirai yang menutupi mata kepala kita, sehingga tidak menyaksikan apa-apa yang bersifat ukhrawi itu tadi. Wa yu'rada, dan ditampakkan, alal muntakimil jabbar, kepada zat yang punya sifat pendendam, yang pemaksa. Wa yu'mara bihi ilan nar, dan kemudian dia akan dikirimkan ke neraka sebelum dia dikirimkan ke neraka, maksudnya ya. Fakam min syaihin yunadi finnar, betapa banyak orang tua, yunadi, yang berteriak, finnari, di neraka. Wa syaibatah, betapa malang usia tuaku. Wa kam min syabin yunadi, betapa banyak pemuda yang berteriak, wa syababah, wa syababah, betapa malang masa mudaku. Wa kam min imra'atin finnari tunadi, betapa banyak perempuan yang berteriak di neraka. Wa fadhihatah, betapa malang kehinaanku, karena dia di dunia membuka aurat, goyang-goyang di TikTok dan macam-macam. Wa hatka sitra, dan betapa
malangnya terbukanya aurat tuh. Wa qad iswaddat wujuhum wasadum, dan wajah serta jasad mereka, tubuh mereka menghitam. Wa kasarat duhuruhum, dan punggung-punggung mereka patah atau pecah. Fala yukrimu kabirahum. Tidak ada yang memuliakan orang-orang tua mereka, wala yarhamu sawirahum, dan tidak ada yang menyayangi yang lebih muda dari mereka, wala tustaru nisauhum, dan tidak ditutupi aurat-aurat perempuan mereka. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, lindungilah kami dari api neraka, wa min adzabin nar, dan dari siksa neraka, wa min kulli amalin, dan dari setiap amal yuqarribuna ilan nar, yang mendekatkan kami kepada api neraka. Wa adkhilnal jannata mal abrar, masukkan kami ke surga bersama orang-orang yang bagus, bi rahmatika, dengan rahmatmu ya azizu ya ghaffar, wahai zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Allahumma astur auratina, ya Allah, tutupilah aib-aib kami, wa amin rawatina, dan buatlah tenang kegelisahan kami, wa aqilna min atharatina, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, wala tuhdihna, dan jangan permalukan kami baina yadak, di hadapanmu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.